Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, salam sejahtera, salam diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi program acara Infinity Ministry dengan tema menjadi terang di tengah kegelapan. Firman Tuhan saat ini terambil dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dahulu kita adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, tinggal di dalam kejahatan, tinggal di dalam setiap pelanggaran kepada Tuhan. Tetapi hari ini puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak setiap kita untuk menjadi anak-anak terang. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anak terang? Yang pertama yang kita bisa lihat di ayat yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan adalah ketika kita hidup di dalam terang, kita harus berbuahkan kebaikan. Perbanyaklah kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah menjadi contoh atau model sebagai anak-anak terang. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, di ayat yang ke-9 masih keadilan. Orang yang hidup di dalam terang atau yang sudah menjadi anak terang, dia harus mempunyai keadilan. Tentu ini banyak sekali kontroversi. Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang tidak adil dengan hidupnya, tidak adil dengan keluarganya, tidak adil dengan pekerjaannya, dan tidak adil dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu firman Tuhan menegaskan kepada kita, kalau kita mau hidup jadi anak terang, harus punya keadilan. Nah, harus adil dengan apa? Harus adil dengan Tuhan. Perbanyaklah kita memiliki waktu dengan Tuhan. Perbanyaklah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Perbanyaklah hidup kita ada di bawah kaki Tuhan. Karena sebab itu, itulah yang membuat kita selalu tepat di dalam perkenanan Tuhan. Karena kalau kita tidak ada selalu di dalam kaki Tuhan, ada dalam perkenanan Tuhan, ada begitu banyak waktu yang kita buang hanya untuk kesenangan kita. Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, kita terlalu sedikit untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita adil. Kita bagi waktu kita, perbanyak untuk kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan, dan yang terakhir, kebenaran. Oleh sebab itu, sebagai kita anak-anak yang hidup dalam terang, kita harus perbanyak punya kebenaran firman Tuhan. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, mari semua kita yang ada di dalam hidup kekristenan ini, kita harus menjadi anak-anak yang terang, yang berdasarkan 3 poin ini. Yang pertama tadi adalah berbuahkan kebaikan, dan yang kedua harus memiliki keadilan, dan yang ketiga kita harus perbanyak memiliki kebenaran dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.